Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 235705110 dari kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang NFA dengan epsilon move. Kita masuk ke definisi. Pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan state secara seketika atau spontaneously. Dengan kata lain, tanpa menerima simbol masukan atau input. Mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu, dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Untai kosong itu disimpulkan dengan epsilon empty. Atau bisa juga ditulis dengan seperti ini. Epsilon closer adalah himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki epsilon closer yang menuju ke state itu sendiri. Kita lihat contohnya. Langkah-langkah mengubah NFA epsilon menjadi NFA yaitu buat tabel transisi epsilon NFA, tentukan epsilon closure-nya untuk setiap state, lalu carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari epsilon NFA ke NFA, state, input sama dengan epsilon closure, state input. Buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah ketiga, lalu tentukan state akhirnya, final state ketik sama dengan F gabungan key closure key irisan F tidak sama dengan himpunan kosong. Lalu buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah keempat. Nah, untuk selanjutnya kita coba cari di platform lain. Bisa kita lihat pengertiannya sama kayak yang tadi. Terus untuk komponen epsilon NFA sendiri tuh ada 5, yaitu untuk key himpunan dari step. Sigma itu himpunan alfabet, fungsi transisi, Q0 untuk state awal, dan F adalah state akhir atau final step. Kita langsung lihat contohnya aja. Di sini kita punya Q0, Q1, Q2, Q3 dengan inputan A, B. Terus fungsi transisinya Q0 epsilon sebenarnya Q1, Q2. Q0 input epsilon Q1 ke Q2, Q1 input A Q3, Q2 input B Q3, Q3 input epsilon sama dengan himpunan kosong. Untuk state awalnya dari Q0 dan final state-nya di Q3. Nah, ini cara membaca stringnya. Untuk input string A dari Q0 gunakan epsilon move ke Q1 dan Q2. Dari Q1 baca simbol A ke Q3. Dari Q2 tidak ada transisi ke A jadi berhenti. Lalu hasilnya string A diterima karena Q3 adalah state akhir. Untuk input string B dari Q0 gunakan epsilon move ke Q1 dan Q2. Dari Q2 baca simbol B ke Q3. Dari Q1 tidak ada transisi B, jadi berhenti. Jadi hasilnya string B diterima. Kalau ini masih tidak mengerti, coba kita lihat lagi.
Kita coba ini aja deh. Sini ada gambar banyak V1 dan titik V2 memiliki pergerakan epsilon. Langkah pertama, perhatikan dua titik pergerakan epsilon ini. Langkah kedua, sekarang temukan semua gerakan ke titik sudut lain yang dimulai dari titik sudut V2. Selain gerakan epsilon yang dipertimbangkan. Setelah menemukan gerakan, gandakan semua gerakan yang dimulai dari titik V2 ini dengan input yang sama untuk memulai dari titik sudut V1 dan hapus gerakan epsilon dari titik sudut V1 ke titik V2. Nah, jadi pada NFA dengan epsilon move transisi epsilon diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Dikatakan dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contohnya ini. Penjelasan dari Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Closure adalah terus kita masuk ke closure untuk suatu NFA dengan epsilon move. Closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Penjelasan closure dari NFA dengan epsilon move di atas untuk step-step adalah closure Q0 dia menuju ke Q0, Q0, Q1 dan Q3. Closure Q1, Q1 sama Q3. Closure Q2 dia ke Q2 sama Q4. Closure Q3 dia ke Q3. Dan untuk Q4 ke Q4. Ini lihat dari inputan closure-nya. Dia bisa sampai ke step selanjutnya dengan cara epsilon closure. Perhatikan pada suatu state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka closure-nya adalah state itu sendiri. Kayak input A, input B gitu. Selanjutnya, ekuivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA dengan tanpa epsilon move. Contohnya ini, tabel transisi untuk NFA epsilon move di atas adalah state Q0, Q1, Q2, input A, Q0, state kosong, input B. State kosong, Q2 dan Q2. Coba kita lihat Q0, input A, Q0, Q0 input, Q1 input 0. Input A, gak bisa, ada epsilon bukan A. Jadi dia ditandai oleh himpunan kosong. Yang kedua, tentukan closure untuk setiap state. Closure Q0 itu Q0 dengan Q1. Nih, epsilon closure-nya. Untuk closure Q1 dia Q1 saja dan closure Q2 dia Q2 dan Q0. Q0, Q0, Q1 dan Q2. Tentukan fungsi transisinya. Untuk fungsi transisi sendiri dari Q0 input A, itu closure-nya Q0, Q1 input A, closure Q0. Hasilnya Q0. Jadi Q0, jadi closure Q0. Kan Q0, closure Q0, Q1 input A, jadi closure Q0. Closure Q0 itu Q0 sama 1 ini samain. Terus selanjutnya Q0 Q1B. Nih Q2. Q2 Q0 Q1 Q2 lagi hasilnya sesuai sama ini. Dan selanjutnya. Terus tabel keempat yaitu tabel transisi dari hasil nomor 3. Yaitu NFA tanpa epsilon move. Q0 input A Q0 Q1, Q0 input B Q0 Q1 Q2, Q1 input A himpunan kosong, Q1 input B Q0 Q1 Q2, Q2 input A Q0 Q1, Q2 input B Q0 Q1 Q2. Jadi himpunan set akhir dari NFA tanpa epsilon move adalah Q0. State-state yang closure menuju ke salah satu dari state akhir semula adalah closure Q2 input 0,
yaitu Q0, Q1, Q2. Sehingga himpunan state akhir sekarang adalah Q0 dan Q2. Ini diagram transisi NFA-nya tanpa epsilon move. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.